Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Mas Mbak kelas 11 program keagamaan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat untuk KPM daring kita. Kali ini kita akan belajar tentang akhlak tasawuf. Silakan dibuka halaman 14. Di bab kedua kita akan membahas tentang ulumut tasawufi wa ta'alimuhu, ilmu-ilmu tasawuf dan juga pengajaran ilmu-ilmu tasawuf tadi. Di pembukaan kita akan melihat at-tamhidu, pengantar. At-tasawuf, tasawuf huwa ilmun, adalah suatu ilmu. Jadi ini lebih tepatnya ilmu tasawuf gitu ya, bukan tasawuf. Jadi ilmu tasawuf adalah suatu ilmu yu'rafu bihi, yang bisa diketahui dengan ilmu tasawuf tadi, kaifiyatus suluki, cara untuk berlaku, bertingkah laku. Suluk itu tingkah laku. Kemudian wa tazkiyatil bawatin, dan pensucian batin gitu ya. Jadi dalam diri gitu ya. Jadi ini nyambung dengan kaifiyatu tazkiyatil bawatin, kurang lebih begitu. Kaifiyatus suluki wa tazkiyatil bawatin. Minar radaili, dari perkara yang kotor, dari perkara-perkara yang kotor. Wa tahliyatiha, dan menghiasinya atau menghiasi bawatin, menghiasi jiwa, bi anwa'il fadhail, dengan macam-macam fadilah atau keutamaan atau perbuatan yang baik. Wa awaluhu ilmun, dan permulaan dari tasawuf itu kita pengetahuan terlebih dahulu. Wa usatuhu amalun, kemudian di pertengahan itu adalah amal, perbuatan. Wa akhiruhu mauhibatun, kemudian di bagian akhir nanti baru ada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti dalam artian diangkat derajatnya, atau kemudian dimasukkan dalam surga, diberi perlindungan dan seterusnya. Nah, kanat li ahli tasawufi alfadun infaradu biha aman siwahum. Bagi ahli tasawuf, mereka itu punya lafal-lafal infaradu biha, mereka menyendirikan dengan lafal-lafal tadi aman siwahum, dari orang selain mereka. Jadi dalam artian mereka ini punya istilah khusus para ahli tasawuf ini. Laha ma'anin jalilatun wa maqasidu karimatu. Ya, maqasidun karimatun ya. Alfat-alfat tadi punya makna-makna yang agung, jalil, makna-makna yang agung, dan maqasid, dan tujuan-tujuan yang karimah, yang agung, yang mulia gitu nggih. Aradu biha al-kashfa an ma'aniha li anfusihim. Mereka bermaksud dengan lafal-lafal tadi al-kashfa an ma'aniha. Kasyaf itu hilang, penghalang. Jadi kalau teman-teman sudah cukup lama memperdalami ilmu tasawuf gitu nggih, mungkin nanti mengenal istilahnya mukasyafah. Jadi di penghilang batasan itu dihilangkan. Nah, al-kashfa an ma'aniha, jadi hilang batasan tentang makna-maknanya itu. Jadi dalam artian ya sudah bisa mereka pahami, seketika mereka bisa paham tentang makna-makna itu li anfusihim, untuk diri mereka sendiri. Wasataraha an mukhalifihim, dan menutupi makna-makna tadi dari orang-orang yang menyelisihi mereka gitu. Jadi yang saya sampaikan tadi nggih, mereka punya istilah khusus untuk diri mereka sendiri supaya mereka paham, dan orang yang lawan mereka itu tidak paham gitu. Wa hiya ma'anun ghamidhatun ala ghairihim. Nah, sesungguhnya makna-makna itu makna-makna yang ghamid, mana-mana yang samar, mana-mana yang tidak terlihat gitu ya, ala ghairihim, atas orang selain mereka. Laha asrarun, bagi lafal-lafal tadi itu ada asrar, ada sir, ada rahasia. Auda'ahallahu fi afidatihim min mustalahatihim afan. Auda'ahallahu fi afidatihim, Allah menitipkan asrar-asrar tadi fi afidatihim, pada afidah atau pada hati mereka gitu ya. Jadi mereka ini punya istilah khos yang hanya dipahami golongan mereka, para ahli tasawuf. Kemudian Allah itu sudah menitipkan sirnya, menitipkan rahasianya itu pada hati mereka. Kenapa dikatakan sir? Ya karena orang selain yang dikasihani Allah tidak akan memahami itu gitu ya. Kemudian wa min mustalahatihim, dari mustalah-mustalah mereka ada syariah, satu dilingkaring ya, syariat, kedua ada hakikat, kemudian ada thariqah, kemudian keempat ada makom, kemudian ada hal. Kita langsung masuk ke syariat.
Syariat secara bahasa, syariatu fil lughati mushtaqatun min syara'a, diambil dari lafal kata syara'a. Nah, itu dilingkari juga atau digarisbawahi. Wa yahmilu al-katsiru minal ma'ani al-lughawiyyati. Fahuwa yutraku ala munhadaril ma'i wa mawrudis syaribati. Wat-tariq wat-tariqi wa nahjil mustaqimi wal minhaji. Gitu ya. Nah, wa yahmilu al-katsiru, banyak yang menggunakan lafal syariah tadi minal ma'ani al-lughawiyati, dari makna-makna lugawinya. Fahuwa, yaitu lugawinya tadi adalah yutaku ala munhadaril ma', diitalakan atau diucapkan untuk mengistilahkan suatu munhadaril ma', tempat turunnya air. Jadi dalam artian mungkin ya gerojokan gitu ya, atau dalam artian sungai yang ngalir dari atas ke bawah. Kemudian wa muridu syaribati, tempat lewatnya air yang bisa diminum gitu ya. Jadi ya dalam artian ya sama ya, air yang ngalir gitu ya. Kemudian wa tariqi, yaitu jalan. Kemudian wa nahji al mustaqim, dan apa ya, kurang lebih jalan yang lurus. Kemudian al minhaj ya lebih jalan juga gitu ya. Kurang lebih seperti itulah ya. Jadi intinya syara'a itu jalan, secara lugawi seperti itu. Kemudian wal aslu fi istimalihi al-arabi annahu yuradu bihi mawrudul ma' allati yuqsadu lisyurbi. Kemudian al asalnya, makna aslinya fi istimalihi, dalam penggunaan lafal syariah tadi ya, istimal atau lafal syariah tadi, syara'a tadi, al-arabi, bagi orang Arab, annahu yuradu bihi, yaitu dimaksudkan dengan syara'a tadi maurudul ma', tempat ngaliri air, alladzi yuqsadu lisyurbi, yang mana dimaksudkan untuk diminum. Summa istamalahu al-arabu fit tariqati al-mustaqimati. Kemudian para orang Arab itu menggunakan lafal syara'a tadi untuk menjelaskan tariqah al-mustaqimah, jalan yang lurus. Bijami'in, dengan jami', dengan sesuatu yang sama, poin yang sama. Annahuma, bahwa keduanya yumathilani al-hayah wassalamah, karena keduanya itu mirip-mirip tentang kehidupan dan keselamatan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian syariah secara istilah adalah huwa kullu ma syara'ahullah azza wa jalla li ibadihi 'alal ardi min ahkamin wa qawaidin wa nadmin wa awamirin. Syariah secara istilah adalah apa yang Allah syariatkan bagi hambanya yang di atas bumi tentunya nggih, min ahkamin, dari hukum-hukum, wa qawaidin, dan kaidah-kaidah, atau nggih kita katakan apa ya aturan gitu nggih. Wa nadmin, nadam juga aturan gitu nggih. Kemudian wa awamirin, dan perintah. Kemudian amma, adapun mafhum syariati inda sufiyah, pemahaman syariah menurut ahli sufi adalah iltizam bil ubudiyah, adalah iltizam dengan ubudiyah. Iltizam itu memegang teguh ya, memegang secara teguh, tapi memegang bukan secara hissi ya, memegang iltizam gitu ya, iltizam bil ubudiyah, dengan peribadatan. Wal hakikati thariqatul wusul. Adapun hakikat itu adalah thariqatul wusul, jalan untuk mencapai tempat tujuan gitu ya, atau mencapai Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti definisi hakikat baru akan kita pelajari di setelah ini. Jadi ini menurut saya setelah iltizam bil ubudiyah ini, titik ke belakang ini kita bisa lewati dulu gitu ya. Kita bisa lewati dulu, nanti ketika kita sudah membaca hakikat kita bisa nyambung ke situ. Nah, kita lanjutkan ke asyariah atau Islamiyah. Jadi syariah itu ada, tidak hanya Islamiyah, ada syariat nabi-nabi juga ya, nabi-nabi yang lain, rasul-rasul terdahulu. Syariah Islamiyah adalah huwa ma syara'ahullahu li'ibadihi, apa yang disyariatkan Allah bagi hambanya, al-muslimin, ya muslim, jadi hanya kita gitu ya, muslim, tidak termasuk juga orang Yahudi, orang Nasrani. Min ahkamin, dari hukum-hukum, wa qawaidin, dan aturan-aturan, wa nadmin, dan ya peraturan-aturan. Qawaid ini artinya kan aslinya kaidah gitu ya. Liqamatil hayatil adilah, supaya atau untuk mendirikan atau untuk menyelenggarakan kehidupan yang adil, kehidupan yang lurus, kehidupan yang normal, kehidupan yang baik gitu nggih.
wa tasrifi masalihin nas, dan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, wa amnihim fil aqaidi wal ibadat wal akhlaq wal muamalat wa nadmil hayah. Kemudian juga menjaga manusia dalam hal akidah-akidah mereka, kemudian ibadah mereka, akhlak mereka, kemudian muamalat mereka, dan ya aturan kehidupan fi sya'biha al-mukhtalifah. Nah, dalam masyarakat yang beragam, berbeda-beda. Litandimi alaqatin nasi birabbihim, untuk mengatur alaqah, hubungan antara manusia dengan Tuhan mereka dan hubungan mereka dengan satu sama lain gitu ya, ba'duhum bi ba'din. Kemudian wa tahqiqi sa'adatihim fid dunya wal akhirah, kemudian untuk merealisasikan kebahagiaan bagi mereka di dunia dan di akhirat, seperti itu ya. Nah, mungkin kita cukupkan saja untuk KBM pada pagi hari ini, sangat sedikit ya, tapi nggak masalah. Sesuatu yang nggak bisa kita pelajari semuanya ya bukan berarti kita tinggalkan sebagian ya, itu sudah menjadi satu kaidah dalam agama Islam gitu ya, mala yudraku kulluhu la yudraku ba'duhu. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada kekurangan, ada kekhilafan, ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.